Selamat berjumpa teman-teman dalam program Public Speaking Coaching secara online. Dan untuk episode awal ini, saya akan berbicara tentang pengertian public speaking dan bagaimana tahap awal kita belajar tentang public speaking. Baik, public speaking adalah satu seni komunikasi yang dilakukan oleh satu orang terhadap banyak orang atau terhadap publik. Itu tentang public speaking. Tetapi sebelum mengarah pada kemampuan kita memiliki public speaking yang cukup handal, maka satu hal yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah kemampuan interpersonal communication. Jadi, kalau kita bedakan, interpersonal communication itu adalah seni berbicara satu orang terhadap satu orang, dua orang, atau tiga orang, tidak lebih dari itu. Tetapi, kalau sudah public speaking adalah seni berbicara satu orang terhadap publik atau terhadap masyarakat yang lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita memiliki kemampuan public speaking yang handal, maka satu hal yang harus dimiliki oleh seorang public speaker ini adalah kemampuan interpersonal communication. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana seseorang atau bagaimana kita bisa memiliki kemampuan interpersonal communication yang handal terlebih dahulu. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa di bawah video ini Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video atau episode untuk belajar public speaking di saluran kita kali ini. Baik, kita lanjutkan lagi tentang bagaimana seseorang memiliki kemampuan interpersonal communication. Yang pertama, jadi ada beberapa cara untuk belajar meningkatkan kemampuan interpersonal communication. Yang pertama adalah bercerita dengan sadar. Jadi, Anda harus mulai berlatih untuk bercerita dengan sadar. Silakan Anda bercerita kepada teman Anda, pada keluarga Anda, atau pada siapapun yang hari itu Anda ketemui. Tetapi harus dilakukan dengan sadar. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang, di kantor, di rumah, atau di jalan, biasanya kita bercerita tanpa sadar. Nah, tapi kali ini yang saya minta adalah Anda bercerita dengan sadar. Karena ada perbedaan ketika Anda bercerita dengan sadar dan bercerita dengan yang tidak sadar. Nah, supaya Anda punya kemampuan interpersonal communication yang handal, maka Anda harus berlatih untuk bercerita dengan sadar. Jadi bercerita dengan sadar itu Anda harus merencanakan nanti apa yang akan saya ceritakan pada teman-teman di kantor. Apa nanti yang akan saya ceritakan pada anggota keluarga saya ketika saya sampai di rumah dari perjalanan. Anda rancang. Kenapa harus dengan sadar? Karena kalau Anda sadar akan mengumpulkan data-data, akan membentuk sebuah kalimat yang mungkin akan menarik audien Anda, keluarga Anda, atau teman-teman Anda. Itu kelebihannya kalau Anda bercerita dengan sadar. Jadi data dikumpulkan. Sebagai contoh begini, kalau sekarang Anda ingin bercerita tentang kondisi wabah yang ada di Indonesia saat ini. Kalau Anda bercerita dengan sadar, maka Anda akan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Mungkin penyebaran wabah di provinsi yang Anda tinggali, atau di kabupaten yang Anda tinggali. Anda akan belajar tentang istilah-istilah tentang wabah yang saat ini ada. Anda juga akan menyiapkan kalimat-kalimat yang tepat, kalimat-kalimat yang sangat menggugah audien Anda untuk mendengarkan Anda. Akan ada susun kalimat-kalimat itu. Sehingga ketika Anda bertemu dengan audien Anda, keluarga Anda, teman Anda, semuanya sudah siap. Kalimatnya sudah siap, datanya sudah siap. Nah, itu kalau Anda bercerita dengan sadar. Bedanya kalau Anda bercerita tanpa sadar, maka akan ada banyak hal yang terlewatkan. Data mungkin tidak lengkap. Anda bercerita juga seenaknya. Mungkin kalimat Anda juga tidak tepat atau kurang menarik orang-orang atau audien Anda. Karena itu, kenapa Anda harus bercerita dengan sadar? Satu hal lagi yang paling penting, kenapa Anda harus bercerita dengan sadar? Karena ketika Anda bercerita dengan sadar itu, maka hati dan jiwa Anda akan hadir juga ikut bercerita di situ. Ini menjadi penting karena dengan kehadiran hati atau jiwa Anda, maka semua yang Anda pelajari, semua ilmu public speaking yang Anda pelajari, semua ilmu tentang peningkatan interpersonal communication yang Anda pelajari akan menempel di hati Anda. Karena ilmu itu akan menempel di hati dan akan terus kita bawa. Apapun ilmu itu ya. Apakah itu ilmu tentang dunia, seperti public speaking, atau ilmu tentang ibadah, semuanya akan menempel di hati dan akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Karena itu,
Hadirkan kesadaran dalam diri kita ketika kita melatih public speaking ini, supaya hati hadir dan ilmu Anda akan menempel dalam hati Anda. Hampir sama dengan Anda beribadah, apapun agama Anda. Kalau Anda akan beribadah, Anda dengan sadar, maka tahapannya akan lebih bagus. Anda akan memakai baju yang bersih, penampilan yang bersih, pakai wangi-wangian, semuanya akan dipersiapkan dengan baik dan hasilnya sempurna. Karena itu, saya juga meminta Anda, kalau Anda ingin punya kemampuan public speaking yang handal, maka lakukanlah dengan kesadaran. Karena kesadaran akan menghadirkan hati dan jiwa Anda. Nah, itu untuk pelatihan public speaking kali ini. Anda harus melakukannya dengan sadar dan sesering mungkin Anda berlatih, karena banyak cerita yang bisa Anda sampaikan. Dari rumah, Anda akan ke kantor. Sebelum pekerjaan dimulai, Anda bisa bercerita apapun dengan sadar, lengkapi data-datanya. Pilih kalimat yang tepat, pilih kalimat yang bisa istilahnya ear catching. Jadi sangat menggugah telinga teman-teman Anda untuk mendengarkan. Nanti sampai di kantor, kemudian akan pulang, siapkan cerita apa yang akan Anda sampaikan ke dalam keluarga Anda. Siapkan sesempurna mungkin, pilih kalimatnya yang tepat, sehingga Anda akan terus meningkatkan kemampuan interpersonal communication sebagai dasar Anda untuk memiliki kemampuan public speaking. Berlatih terus dan berlatih terus. Sukses dan keberkahan untuk Anda.